warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang fase perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam, strategi dakwahnya Islam. Sekarang pada fase perkembangan Islam. Ada 3 fase perkembangan Islam di Indonesia ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, fase kesultanan. Di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha, tentu seperti Aceh, Jawa, dan beberapa daerah lainnya, agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan sosial dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan jati diri dalam berbagai bentuk. Di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Sebab apa? Sebab raja menunjang dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya, dan hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kalau kita lihat, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti. Jadi ditetapkan mufti, dan ada juga kodi yang merupakan kebijakan dari Raja Banjar tersebut. Rupanya ini merupakan atas ide Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang pada saat itu ia salah satu ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Di kerajaan ini telah berhasil mengkodifikasi hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum-hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam ini yang dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang ini timbul kesan bahwa kedudukan mufti itu mirip dengan Mahkamah Agung yang sekarang, yang bertugas mengontrol dan kalau perlu berfungsi sebagai lembaga untuk naik banding dari mahkamah biasa. Tercatat dalam sejarah, kalau kita lihat, diberlakukan hukum mati bagi orang murtad, dan hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum mendera bagi orang yang kedapatan berbuat zina. Guna memandu penyebaran agama Islam yang di Pulau Jawa, maka dilakukan upaya agar Islam dan tradisi Jawa didamaikan dengan satu dengan yang lainnya, serta dibangun masjid sebagai pusat pendidikan. Ada beberapa pusat kegiatan masyarakat dan juga pusat pendidikan itu dibangun masjid. Dengan kelonggaran-kelonggaran tersebut, rupanya tergerak hati petinggi-petinggi, tergerak hati para penguasa kerajaan untuk memeluk agama Islam. Bila penguasa memeluk agama Islam, ada hal positif yang kita dapatkan. Sebab apa? Sebab ketika penguasa memeluk agama Islam serta memasukkan syariat Islam ini ke dalam kerajaan, rakyat pun akan masuk agama tersebut dan akan melaksanakan ajaran tersebut. Begitu taatnya rakyat kepada rajanya atau kepada para penguasanya. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya ini. Seperti ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung saat memimpin dan ia masuk Islam, kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Mataram itu ikut masuk Islam seperti kerajaan Cirebon, Priangan, dan lain sebagainya. Lalu Sultan Agung menyesuaikan seluruh tata laksana kerajaan dengan istilah-istilah keislaman. Meskipun ada beberapa, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya yang ditetapkan oleh Sultan Agung. Tetapi setidaknya ini merupakan ada dampak yang akan terjadi kepada sosial kemasyarakatan di masyarakat. Yang kedua, ada masa atau fase yang kita sebut dengan fase penjajahan. Setelah beberapa lama kesultanan ini muncul, tak beberapa lama kemudian ada para pedagang Arab. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu, datang pedagang-pedagang Barat, contoh seperti Portugis, kemudian Spanyol, disusul dengan Belanda dan Inggris. Tujuannya
Tujuan awal mereka ini sampai ke Indonesia adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sepanjang pesisir Kepulauan Sumatera. Pada mulanya, rupanya mereka pada mulanya datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Mereka ingin menjadi tuan bagi bangsa Indonesia sendiri. Indonesia. Apalagi setelah datangnya Sunan Ogranjé yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Jadi pemerintah Belanda pada saat itu lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Sunan Ogranjé ada pengalamannya, dia itu memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab. Dia pernah juga belajar di negeri Arab sana, sehingga banyak pengetahuan keislamannya yang ia dapati di negeri Arab. Dan dia juga pernah juga di Jawa dan juga di Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasan yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia. Ada beberapa gagasan ini. Dengan politik itu ia membagi masalah Islam itu dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, bidang perpolitikan. Jadi terhadap bidang agama murni, katanya pemerintah kolonial Belanda memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama Islam sepanjang tidak mengganggu kekuasaan. Silahkan orang-orang Islam ini melakukan ibadah, silahkan orang-orang Islam ini sholat, silahkan orang-orang ini berzikir sampai kapanpun, silahkan orang-orang ini melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Asalkan apa? Asalkan tidak mengganggu kekuasaan pemerintahan Belanda. Yang kedua, bidang kemasyarakatan. Pemerintah Belanda memanfaatkan adat kebiasaan seperti yang berlaku sehingga pada waktu itu dicetuskanlah teori untuk membatasi keberlakuan hukum Islam. Jadi dibatasilah keberlakuan hukum Islam tersebut, yakni ini yang disebut dengan teori reseptis, yang maksudnya hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat istiadat, adat kebiasaan masyarakat pada saat itu. Ketika hukum Islam bertentangan, maka yang mengikuti itu apa? Itu adalah hukum Islam mengikuti adat istiadat yang ada di suatu tempat tersebut. Ini namanya teori reseptis. Oleh karena itu, terjadi kemandegan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebab apa? Karena hukum Islam mengikuti apa yang ada di daerah tersebut. Sedangkan dalam bidang perpolitikan, pemerintah Belanda sudah dalam pemikiran Sunan Ogranjé ini, gagasan Sunan Ogranjé ini, pemerintah Belanda itu melarang keras orang Islam membahas hukum Islam, baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Bahkan yang sering beredar di tengah-tengah kita itu, orang Islam itu anti terhadap perpolitikan. Bahkan dikatakan bahwa perpolitikan ini adalah barang-barang kotor, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang akan menodai kita untuk tujuan keagamaan kita. Jadi itulah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Sunan Ogranjé. Ini yang dirasakan oleh para pendakwah pada masa penjajahan. Yang ketiga, ada fase gerakan dan organisasi Islam. Jadi pada masa ini, akibat dari resep politik Islamnya Sunan Ogranjé yang tadi yang kita sebutkan, menjelang permulaan abad ke-20, umat Islam yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah, semakin berubahnya waktu dari tahun ke tahun, orang-orangnya semakin banyak memeluk agama Islam. Jadi menghadapi 3 tayangan dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik defeat at temper, politik penindasan dengan kekerasan, dengan politik menjinakkan melalui asosiasi. Menindas dengan kekerasan, menjinakkan dengan asosiasi. Namun, ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dijinakkan dengan begitu saja.
Dengan pengalaman tersebut, orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru. Ada taktik baru yang muncul dari orang Islam itu sendiri, bukan dengan perlawan fisik, bukan berarti kita bertempur dengan orang Belanda, tetapi dengan membangun organisasi. Oleh karena itu, masa terakhir kekuasaan Belanda ini di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia sebagai hasil perubahan-perubahan sosial dan ekonomi. Dampak dari pendidikan Barat. Ini berdampak dari pendidikan Barat juga, serta gagasan-gagasan aliran pembaharuan Islam. Jadi dampak dari pendidikan Barat juga ada juga gagasan-gagasan dari aliran pembaharuan Islam di Mesir. Akibat dari situasi yang timbul ini, timbullah perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncullah pemikiran-pemikiran politik yang sadar diri. Karena Persatuan Sarekat Islam itu berdasarkan ideologi Islam, yakni hanya orang Indonesia yang beragama Islamlah yang dapat diterima dalam organisasi tersebut. Para pejabat dan para pemerintah ditolak dari keanggotaan itu. Persaingan antara partai-partai politik itu mengakibatkan putusnya hubungan antara pemimpin Islam, yaitu santri dan para pengikut tradisi Jawa dan Abangan. Di kalangan santri sendiri, dengan lahirnya gerakan pembaharuan Islam dari Mesir yang mengompromikan rasionalisme Barat dengan fundalisme Islam, telah menimbulkan perpecahan sehingga sejak itu di kalangan kaum muslimin terdapat dua kubu. Kubu pertama, kubu para cendekiawan muslim yang berpendidikan Barat. Jadi para alumni-alumni yang lahir dari Barat itu memiliki pemikiran-pemikiran Barat yang sampai ke Nusantara. Yang kedua, bagi para kiai dan ulama-ulama tradisional, mereka itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Kedua hal ini berpecah sebab sudut pandang mereka itu tidak sama. Selama pendudukan Jepang, pihak Jepang rupanya lebih memihak kepada kaum muslimin dari golongan nasionalis. Daripada pihak Jepang ini lebih berpihak kepada kaum muslimin daripada golongan nasionalis. Karena mereka berusaha menggunakan agama untuk tujuan perang mereka. Jadi ada tujuan perang mereka yang mereka gunakan, yang agama inilah yang mereka gunakan. Jadi ada tiga perantara politik yang mereka munculkan, yang merupakan hasil bentukan pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslimin. Yang pertama ada Sumubu. Kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, itu namanya kantor urusan agama, yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda. Yang kedua ada Masyumi. Kalau kita artikan singkatan dari Majelis Syuro Muslim Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1993. Yang ketiga itu ada Hizbullah, Partai Allah dan Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslim yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Jadi pada masa keorganisasian ini banyak bermunculan organisasi-organisasi yang merupakan perlawanan dari tindakan-tindakan Belanda yang sudah terjadi begitu lama. Jadi orang-orang muslim itu tidak memerangi mereka dengan berperang secara langsung, tetapi dengan konsep-konsep dan ide-ide yang cemerlang. Sekian pertemuan pada kali ini. Di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.